Jadi pemirsa, itu keterangan singkat dari Gus Pakih Wirahadiningrat terkait dengan Gus Potpleret, yang intinya mungkin bisa jenengan baleni meneh atau ulangi lagi singkatnya gitu. Singkatnya, ya. Singkatnya, mari para pemirsa dan terkhusus para pejuang Nusantara, kita tetap berbaik sangka, kita berhusnudon bahwa siapapun boleh menentukan strategi dan langkah masing-masing. Oke. Nah, saya yakin Gus Fuad seorang pejuang tangguh, konsisten, berintegritas. Saya yakin tidak akan mudah dipatah, nanti akan kembali lebih menyala, lebih hebat lagi. Saya yakin itu, saya yakinnya. Begitu. Amin. Kita berdoa bersama. Insya Allah begitu. Oke, yang terakhir ini jenengan kan belum membuat satu klarifikasi atau statement mengenai peristiwa yang di Pemalang kemarin, PWLS, PS, FVI, yang di semua media itu kan kelihatannya memang PW yang disalahkan. Artinya lagi-lagi di-framing oleh Klen Balawi dan seterusnya. Nah, bagaimana statement jenengan dan kedepannya PW harus bagaimana? Jadi gini. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita berjumpa kembali hari ini. Samping saya seperti biasa Gus Pakih Wirahadiningrat. Ini berkesempatan untuk hari ini mau mengklarifikasi, Gus, ya. Boleh. Mengklarifikasi tentang video yang beredar itu soal Gus Potpleret. Dan ya sepatnya diberitahu kepada para pemirsa semua supaya ini clear semua ya. Bagaimana statement panjenengan mengenai Gus Potpleret yang kemarin sudah menjalani hukum adat di Al-Qirot dan peristiwa yang belum lama ini di Pemalang, PWLS, PS, FPI yang jelas-jelas di beberapa media sosial itu menyudutkan PWLS. Nah, sekarang kita mulai dengan pembahasan tentang Gus Potpleret. Monggo, jenengan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wala amma ba'da. Terima kasih para pemirsa seluruh penjuru tanah air Nusantara tercinta dari Bung Awi Kertapati Channel. Terima kasih bisa berjumpa lagi di hari yang berbahagia ini. Kita ada di mana sekarang? Di Bekasi ya? Di Bekasi, di satu tempat yang mungkin ya kita rahasiakan lah. Ini kan di Bekasi ya, di sebuah kloster ya. Oke, baik. Ya. Kita besok mau menghadiri ya acara Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Amin. Yang mau mantu putrinya jam 10 pagi 10 pagi. Oke. Baik, Bung Awi Kertapati. Ini yang mana dulu nih? Gus Potpleret dulu. Yang Gus Potpleret dulu, Gus Potpleret dulu, baru Pemalang ya. Ya, karena kan rentetan peristiwa ya. Selama ini kan yang di konten kemarin kan tentang gentleman-nya Gus Potpleret dan seterusnya kan. Ya mungkin sudut pandang lain kan belum diketahui juga, dan selama ini jelas kita berdua ini kan dekat dengan Gus Potpleret ya. Betul. Dan di sini tidak akan menghakimi beliau, tapi menjelaskan yang sebenar-benarnya gitu loh. Nah, bagaimana posisi beliau ini hari ini gitu loh. Baik. Nah, terima kasih. Sebenarnya secara pribadi saya tidak ingin mengomentari siapapun, dan saya tidak punya masalah pribadi dengan siapa saja. Murni kita memang berjuang ini untuk pelurusan polemik nasab ini terkait kesucian nasab Nabi di bumi tercinta kita Nusantara, dan juga yang paling utama adalah bagaimana marwah bangsa kita, leluhur kita, sejarah kita, juga tentang kebinekaan kita sedang terusik dan sekian lama ini menjadi semacam kanker atau parasit di negeri ini sejak ketika imigran dari Yaman ini sebagai sisa-sisa atau residu dari penjajahan masih ada di alam kemerdekaan ini. Jadi Bung Awi Kertapati, sebenarnya terkait masalah Gus Potpleret, semua orang tahu bahwa saya masih berkerabat dengan beliau, dan panjenengan masih sepupu ya? Insya Allah masih sepupu dengan mertua istri ketiganya beliau ya, yang di Gunung Kidul ya. Mertuanya. Masih mertuanya itu sepupu panjenengan. Insya Allah. Baik. Artinya kita publik melihat bahwa kita memiliki kedekatan ya dengan Gus Potpleret. Beberapa hari yang lalu ketika Gus Potpleret di mana? Di Palu ya. Palu. Itu saya sebenarnya ingin sowan ke beliau.
karena saya sekian lama belum sowan ke beliau, termasuk hari raya kemarin karena kesibukan dan lain sebagainya. Persiapan saya juga, saya ada kunjungan ke beberapa negara ASEAN, Malaysia dan sekitarnya, juga ke Tanah Suci, sehingga saya belum sempat ke tempat beliau. Tapi ketika kemarin saya ke Jogja, ternyata beliau ada di Sulawesi ya, ada di Palu. Oh, jadi sempat mau sowan kepada beliau, karena sebelum ke Palu itu sebelum ke Palu ya, karena kita mempersiapkan banyak hal. Seandainya kemudian pelaporan beliau masuk ke ranah hukum yang jauh lebih serius lagi, dan itu sebenarnya prosesnya masih sangat panjang sebenarnya, belum apa-apa sebenarnya kan begitu. Dan saya ketemu juga keluarga besar dari Bani Abdul Rauf, dari keluarga Wonokromo, Bani Sokopuro, dan para pejuang di Jogja dan lain sebagainya. Begitu. Terkait masalah Gus Fuad Pleret, sebenarnya ratusan orang yang japri saya dan puluhan orang yang langsung telepon saya, tapi sangat sedikit yang saya tanggapi, karena saya sendiri saya tulis di situ juga di beberapa jawaban. Saya mengatakan bahwa saya tidak tahu. Rata-rata pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gimana, tentang Gus Fuad itu? Gimana Gus Fuad Pleret, Gus? Kok sampai seperti itu? Gimana dan lain sebagainya? Kok ya begitulah intinya. Intinya sebagian besar menyayangkan. Kenapa kok kemudian narasi beliau yang selama ini tegas, keras, lantang, sebagai pejuang Nusantara yang layak dibanggakan dan diandalkan, tiba-tiba baru menghadapi gugatan pelaporan ya, itu langsung kemudian kemudian langsung begitu mudahnya untuk meminta maaf. Tapi kalau masalah itu masih bisa dimaklumi lah sebagai akhlak. Tapi bukannya beliau memang ini salah satu bentuk sikap yang tepat dan gentleman gitu. Jadi kalau yang pertama ketika meminta maaf itu mungkin publik masih bisa masih bisa menerima ya. Mungkin bagian dari akhlakul karimah, keluarga keturunan Wali Songo, keluarga keturunan ulama-ulama Nusantara begitu ya. Mungkin kepleset kata-kata terus minta maaf. Tapi sebenarnya kan sudah cukup. Kepleset di ruang publik, meminta maaf di ruang publik. Ketika kemudian dilaporkan, kemudian Gus Fuad memberikan statement bahwa menyebut Sayyid Idris bin Salim Al-Jufri, kemudian bla bla dan seterusnya, matahari kemuliaan dan seterusnya lah pokoknya. Itu gitu. Cukup permintaan maaf dipublish beberapa kali ya kalau nggak salah. Sekali dua kali itu menurut panjenengan itu cukup ya? Kalau menurut saya cukup itu, karena kepleset di ruang publik, terus permintaan di ruang publik sudah cukup. Artinya kalau kemudian masih ada pihak-pihak yang ingin ngotot untuk dipidanakan, diarahkan ke tuntutan secara hukum ya, yang lebih jauh, maka nanti kan perdebatan hukumnya kan jadi menarik. Bahkan bisa menjadi pintu masuk untuk nanti seluruh pihak, baik dari sisi sejarah, sisi genetika, sisi filologi, untuk menjadi perdebatan yang sangat menarik di dalam perdebatan di dalam persidangan. Artinya bahwa ini tidak berdiri sendiri permasalahan ini. Maksud saya gini, panjenengan tidak tahu proses sebelum Pram melakukan hukum adat itu, atau sanksi adat itu, sampai belum tahu itu, atau dikasih tahu atau memang tidak tahu? Saya tidak tahu, dan saya juga tidak tahu kenapa saya juga tidak diberitahu. Caimin ya, Caimin. Intinya tiba-tiba terjadi begitu cepat. Apalagi saya juga kan kemarin kan juga beberapa kali ya ke luar negeri ya, ke beberapa negara. Nah ini publik ini kan kemungkinan ya walaupun sudah terjadi ya sanksi adat itu, tapi publik itu pasti bertanya-tanya, masa nggak tahu Gus Fakih sebelum melakukan tindakan atau disanksi adat oleh Al-Khairot di Palu itu, masa Gus Fakih nggak tahu atau diajak komunikasi walaupun tadi memakai bahasa Caimin ya? Iya. Nah, ini bagaimana coba? Maksudnya kronologinya kok sampai, dan itu ide siapa sebetulnya? Ya itu tadi, tiba-tiba kemudian di Sulawesi sana ada sebuah sidang adat untuk mengadili Gus Fuad kan begitu. Walaupun sebenarnya itu menurut saya ya di dalam alam
kemerdekaan dan negara kesatuan Republik Indonesia itu kan punya hukum sendiri, punya kodifikasi, tata aturan, hukum formil sendiri. Sebenarnya tidak berdampak itu sebenarnya secara hukum formil ya. Mungkin secara adat ya silakan, boleh-boleh, semua orang membuat hukum adat boleh-boleh saja. Menurut saya seperti itu. Tetapi kemudian kalau ditanyakan apakah saya tahu, ya saya tahu kalau ada ritual adat di sana, kemudian dari ada, media sosial, media sosial ada demo-demo dan lain sebagainya terkait masalah Gus Fuad. Tetapi kan tidak serta-merta seperti itu. Kalau kemudian kita harus sedemikian mudahnya untuk kemudian bernarasi berkebalikan. Kalau semula meyakini bahwa para habaib Dzurriyyatun mengaku sebagai dzurriyyah Nabi dari segala sisi, kitab nasab, genetika, isbat nasab, sejarah, bukan cucu Nabi, kok kemudian narasinya menyebut Sayyid bin Idrus Idrus bin Al-Jubri misalkan. Sebelum disangsi itu ya? Saya nggak ngerti nama maksudnya Sayyid itu adalah Sayyid sebagai tuan atau Sayyid sebagai gelar resmi cucu Nabi, wallahu a'lam. Saya tidak paham apa yang dimaksudkan. Tapi begini, Bung Awi Kertapati, tolong dicatat ini ya. Jangankan seorang Gus Fuad yang jelas-jelas narasinya selama ini lantang, ya kan, yang patut kita banggakan bersama. Apalagi masih kerabat saya juga. Saya tidak ada satupun keraguan bahwa Gus Fuad tetap sebagai di barisan pejuang kita. Apalagi saya tahu sendirilah bagaimana track record beliau selama ini. Saya tetap respect dan menghormati beliau. Jangankan seorang Gus Fuad, Tengku Kori aja sampai sekarang saya nggak punya masalah kok sama beliau. Oh sebentar, maksudnya gimana nih? Tengku Kori yang menurut publik adalah common enemy bagi perjuangan pelurusan polemik nasab Dzurriyyah Nabi yang dulu bersama kita, terus kemudian berbalik arah, kan begitu. Walaupun juga beberapa kali juga curhat terkait kekecewaan kepada klaim Pak Alawi, itu hak dia lah. Tapi ada seorang sahabat saya bertestimoni pernah mencoba untuk mempertanyakan kepada Tengku Kori. Kata Tengku Kori dia berusaha untuk menjadi Teku Umar katanya. Jadi dia berbalik arah, strategi menyusup ke pihak lawan. Itu katanya ya, katanya. Berarti sama Gus Fuad ini apakah ada indikasi untuk menyusup ke Balawi? Wallahu a'lam. Saya melihat beliau terkait masalah permintaan maaf dan mengikuti sanksi adat dan seterusnya. Ya mungkin bagian dari strategi beliau ya, dan saya pribadi menghormati strategi siapapun untuk dalam perjuangan ini. Bahkan makanya saya katakan, jangankan Gus Fuad, Tengku Kori saja saya hormati kok. Tetap saya berhusnudon karena tidak mungkin lah orang bernarasi sesadis Tengku Kori tiba-tiba kemudian seperti itu. Saya tidak yakin. Tapi kan Tengku Kori ini kalau dilihat dari jejak digitalnya itu kan lebih mengarah ke mewakili pribadi, Gus, bukan teman-teman perjuangan ini. Apakah Gus Fuad juga sama nih melakukan taktik seperti itu? Ini mewakili teman-teman enggak ini? Saya pikir karena beda loh Gus. Saya pikir tidak ada dengan Gus Fuad ini beda. Tapi coba gimana? Saya pikir tidak ada di sini dalam perjuangan ini ya. Saya mengidolakan Sir Alex Ferguson, pelatih legendaris Manchester United. Beliau pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun pemain yang lebih besar daripada klub, begitu. Saya juga akan mengatakan tidak ada seorang pribadi pun, Gus Fakih, Gus Fuad, Kiai Imad, Kiai Abbas, Kiai Nur Ikhya, Tubagus Mugi atau siapapun yang lebih besar daripada perjuangan ini, daripada narasi besar tentang polemik nasab, tentang pelurusan sejarah Nusantara ini. Artinya nggak bisa ngeklaim individu itu sebagai yang karena saya Balawi Rungkat gitu. Oh, tidak bisa seperti itu. Saya gini loh, kalau sudah Allah mentakdirkan sesuatu, ya kan, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha dan seterusnya, ya kan. Konteks dari itu kan sebenarnya kalau Allah sudah menghendaki untuk seseorang itu diberi kerajaan, kemuliaan, atau siapapun, itu kehendak Allah. Kalau Allah juga ingin meruntuhkan, itu juga kehendak Allah. Allah ingin memuliakan atau menghinakan, itu kehendak Allah. Jadi tanpa saya, Kiai Imad, Gus Abbas, Gus Fuad, siapapun, tanpa saya, tanpa kami pun, seandainya waktunya Pak Alawi Rungkat, maka Allah akan menggerakkan orang-orang lain, pejuang-pejuang lain yang mungkin lebih hebat daripada kita, lebih konsisten daripada kita, lebih cerdas daripada kita, untuk Allah
menjadikan aktor-aktor dan pion-pionnya. Kami ini siapa toh? Bukan siapa-siapa. Makanya kembali ke pertanyaan di awal tadi. Berarti Gus Fuad Plered ini melakukan tindakan bersedia dan mau menyerahkan diri ya, katakanlah ketika disanksi adat oleh Al-Khairaat Palu ini tidak mewakili teman-teman perjuangan di Wali Songo. Sama sekali tidak. Itu murni keputusan beliau pribadi, dan saya pribadi pun yang dekat sama beliau sebagai kerabat, sebagai sama barisan pejuang, maka saya katakan di banyak japri yang menjapri saya katakan saya tidak tahu, dan saya benar-benar tidak tahu kenapa saya tidak diberitahu. Jadi itu jawaban. Walaupun saya. Ada kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Fuad Plered itu memang tidak mewakili kelompok Wali Songo ini. Tidak mewakili, ya kan? Artinya gini loh, taruhlah misalkan semua orang jadi Tengku Kori, dianggap pengkhianat semua, ya kan? Taruhlah ya kan, semua orang. Saya yakin Allah akan menumbuhkan pejuang-pejuang baru. Tidak akan sulit bagi Allah untuk menumbuhkan, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Karena ini kerja tim gitu ya, bukan kerja individu ya. Patah satu akan tumbuh 1000. Saya yakin itu. Artinya tidak bertumbuh pada satu figur ini soal perjuangan di Wali Songo kan? Tidak, sama sekali tidak. Kurang lebih seperti itu kan? Sama sekali tidak. Jadi menurut saya ketika Gus Fuad dianggap publik ya, public figure lah. Public figure, dan kemudian publik mengatakan loh kok Gus Fuad kok menyerah kan begitu kan? Atau tunduk atau apapun lah bahasanya. Publik ini ya, publik ini. Maka sebenarnya coba lihat di Pemalang kemarin. Ternyata kan tidak. Ternyata Pak Rizik Syihab yang menghina orang gerombolan monyet, membuat laskar monyet, didukung oleh jenderal-jenderal monyet. Ternyata kan penolakan perlawanan dari masyarakat. Ternyata kan banyak, luar biasa. Jadi sama sekali tidak ngefek. Jadi kalau dianggap ya Gus Fuad itu mempengaruhi atau merugikan atau istilahnya berdampak signifikan bagi perjuangan ini, sebenarnya tidak sama sekali. Atau justru yang kemarin di Pemalang itu sebagai aksi balas dendam karena kemarahan publik melihat Gus Fuad diperlakukan seperti itu, disanksi seperti itu. Jadi kalau kita melihat fenomena Gus Fuad ini kan menjadi beberapa kali viral ya, yang dulu pernah dipersekusi, kemudian menjadikan publik tersentak ke seorang kiai yang populis ya, dari kota pelajar Yogyakarta, dikatakan sebagai jantung peradabannya Jawa, di mana dengan banyak kampus terbanyak, dengan kerajaan yang masih kukuh, seorang Gus Fuad Plered itu aja dipersekusi, apalagi kiai-kiai kampung yang lain kan begitu, sehingga publik tersentak dan bangkit seolah-olah bersimpati. Kemarin. Itu yang pertama. Di Malang, yang kedua, ketika kemudian Gus Fuad melakukan ritual dan permintaan maaf dan lain sebagainya, perspektifnya harus luas, horizonnya luas. Ada yang bersimpati bahwa Gus Fuad dengan gentle, ya kan, meminta maaf. Banyak aspirasi ya. Banyak aspirasi. Maka itu menunjukkan akhlak pribumi Nusantara, akhlak kiai-kiai Nusantara. Salah minta maaf dan mengikuti untuk melegakan pihak yang tidak terima kan begitu. Ada lagi yang mengatakan Gus Fuad menyerah terlalu mudah, begitu kan? Belum apa-apa sudah berkompromi, bahasanya begitu. Ada lagi yang mengatakan bahwa peristiwa Gus Fuad ini harus disikapi, bahwa di satu sisi ini menyerah terlalu mudah, sisi yang lain membuat semangat semakin membara. Jadi itu. Jadi banyak perspektif. Kita tidak bisa melihat hanya dari karena satu sisi. Memang harus objektif ya. Harus heterogen seorang public figure Gus Fuad ini kan luas ya. Luas. Masyarakatnya stratanya lah kan, lapisannya kan masing-masing ya. Betul. Ada akar rumput, akademis dan seterusnya ya. Kalau saya pribadi masih mengagumi beliau, saya menghormati beliau, pertama sebagai saudara, yang kedua sebagai umur di atas saya, yang ketiga dalam berumah tangga jauh lebih sukses daripada saya dengan istri 4 ya, dengan berpoligami yang harmonis, dengan saling merelakan ya. Terus kemudian apalagi beliau multi talent ya, seorang penyanyi, seorang pelukis, seorang yang juga jurnalis, penulis,
budayawan juga dengan gamelan sholawatnya. Saya tetap mengagumi secara pribadi ya. Saya respect mengagumi beliau. Tidak akan berkurang sedikit pun. Multi talent. Multi talent. Maka coba lihat tulisan saya. Betapa saya juga bangga dan memuja dan memuji Gus Fuad Pleret. Tapi dari yang narasi panjenengan ungkapkan multi talent dan seterusnya itu, publik kan masih mungkin bertanya-tanya nih. Intinya gimana sih Gus? Apakah Gus Fuad Pleret ini pertama, apakah tadi udah dibilang kan tidak mewakili teman-teman perjuangan Wali Songo? Artinya pribadi karena pilihannya pribadi dengan berbagai macam pertimbangan beliau sendiri. Betul. Nah, di sini berarti kan ini jangan sampai teman-teman di Wali Songo ini kan luluh lantah. Karena keberadaan beliau kan, yang sudah seperti inilah. Stuck lah katakanlah. Sebenarnya Gus Fuad kan freeman atau pejuang yang bebas, sebenarnya kan. Beliau bernarasi di channel YouTube-nya dan kemudian atau tanpa organisasi gitu ya? Tanpa organisasi, banyak di re-upload yang lain. Pernah bernarasi bersama kami untuk mendirikan Laskar Nusantara, tapi sampai detik ini belum diresmikan, belum dilegalisasi, belum yang lain-lain. Beda, saya pernah mendirikan Laskar Mataram Nusantara yang nanti sebenarnya akan berhimpun ke Laskar Nusantara bersama laskar-laskar kedaerahan lain, tapi kan belum diformalisasi, belum diresmikan, belum badan hukumkan semacam itu. Beda misalkan dengan Kiai Abbas misalkan. Ketika Kiai Abbas misalkan, ya moga-moga, saya yakin tidak akan pernah. Saya yakin kasus Gus Fuad ini adalah yang terakhir dari Kiai Nusantara. Saya yakin setelah Maksudnya gimana nih? Ya intinya role model Gus Fuad yang ketika kemudian menghadapi serangan hukum atau serangan balik dari mereka kemudian dianggap seolah-olah mudah untuk menyerah dan patah kan, itu kan frame yang umum. Kita harus jujur kan? Harus jujur. Artinya kasus Gus Fuad itu jangan menimpa. Saya yakin ini yang terakhir. Salah satu tokoh yang lain. Saya yakin ini yang terakhir. Tidak akan ada lagi tokoh yang akan seperti ini. Terlepas itu gentleman, apapun itu maka saya katakan tadi kan dari banyak perspektif, ada yang kagum, ada yang mendukung, ada yang kecewa. Ini wajar, namanya manusia. Kita tidak bisa mengarahkan atau mendikte atau menjajah perasaan manusia kan. Tidak bisa, itu haknya. Mereka kan organik. Kalau Gus Fuad juga merdeka untuk menentukan pilihan strategi dan langkahnya, maka juga yang lain juga merdeka dan bebas untuk sesuai dengan hati nurani, atau dengan logikanya atau dengan daya nalarnya masing-masing. Saya yakin ini yang terakhir dan tidak akan ada lagi yang seperti itu. Semoga insya Allah begitu. Kalau ini terjadi pada Gus Abbas misalkan, maka ini akan mewakili suatu rumah besar PWI Laskar Sabilillah. Kalau ini terjadi pada Kiai Ilzamuddin misalkan, maka ini akan mewakili narasi besar yang dibangun oleh Nakoba Ansar Aulia Tis'a. Kalau ini terjadi misalkan pada Kiai Abdul Razak misalkan Sumedang, ini akan mewakili narasi besar garis perjuangan dari Garda Wali Songo misalkan begitu. Nah, semacam itu. Tapi ini kan Gus Fuad kan pemain bebas atau pejuang bebas, pejuang freelance lah intinya begitu. Artinya, tidak mewakili apapun. Ketika Gus Fuad ini kan ada rumor di luar sana, dibidik oleh salah satu ya dari Balawi, entah siapa itu ya saya nggak tahu, kena bidikan itu kan sekarang. Artinya ini juga tidak bisa meruntuhkan perjuangan yang sekarang ini berkembang melalui PWI kan, atau bagaimana? Atau banyak sebenarnya PWI, Naat, Garda Wali Songo, laskar yang lain banyak yang memang kalau dipikir Laskar Raja Wali Songo kan tidak ada masalah. Memang agak unik juga gitu loh, berjuang tapi nggak penting organisasi. Tapi tanpa organisasi pun kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena individu nggak bisa. Tidak bisa, Bung Awi Kertapati. Ulama-ulama Afghanistan pernah studi banding ke Indonesia bahwa mereka itu. Tapi Gus Dur bisa? Enggak, artinya bahwa mereka pernah datang ke Indonesia mengatakan bahwa beruntunglah Indonesia yang pertama punya Pancasila. Ideologi yang kemudian diejawantahkan dalam peri kehidupan kebangsaan, tata perundangan menjiwai semuanya kan. Dan beruntunglah Indonesia yang punya Nahdlatul Ulama, kan begitu. Artinya ulama-ulamanya itu berjamiah, berorganisasi, berjamaah dan berjamiah.
maka perjuangan apapun itu lebih baik memang diwujudkan dalam organisasi. Karena organisasi ini akan membuat suatu hierarki, ideologi itu akan diterjemahkan di setiap level hierarkinya, semacam itu. Jadi kalau seseorang itu berjuang lone ranger atau pejuang tunggal, itu mudah dipatahkan. Sebagaimana sapu lidi itu juga mudah dipatahkan. Jadi sapu lidi itu tidak punya jejaring ya. Iya, sapu lidi itu diikat, ya? itu akan sulit untuk dipatah. Single fighter ya, itu nggak bisa juga hari ini ya. Meskipun ketokohan hari ini pun juga tidak bisa menjadi satu-satunya menentukan keberhasilan sebuah perjuangan. Sehebat Gus Dur pun tetap beliau akhirnya merapat ke PBNU. Sebelum beliau jadi ketua PBNU, beliau seorang budayawan, kritikus, intelektual dan lain sebagainya. Tapi kemudian beliau harus merapat ke organisasi yang didirikan oleh salah satu oleh kakeknya, Gus Hasyim Asy'ari. Nah, baru kemudian punya wadah yang kuat. Jadi pemirsa, itu keterangan singkat dari Gus Pakeh Wirahadiningrat terkait dengan Gus Pot Pleret, yang intinya mungkin bisa jenengan baleni meneh atau ulangi lagi singkatnya gitu. Singkatnya? Ya. Singkatnya, mari para pemirsa dan terkhusus para pejuang Nusantara, kita tetap berbaik sangka, kita berhusnudon bahwa siapapun boleh menentukan strategi dan langkah masing-masing. Nah, saya yakin Gus Wat seorang pejuang tangguh, konsisten, berintegritas. Saya yakin tidak akan mudah dipatah, nanti akan kembali lebih menyala, lebih hebat lagi. Saya yakin itu, saya yakinnya. Begitu. Amin. Kita berdoa bersama. Insya Allah begitu. Oke, yang terakhir ini jenengan kan belum membuat satu klarifikasi atau statement mengenai peristiwa yang di Pemalang kemarin, PWLS PS FPI, yang di semua media itu kan kelihatannya memang PB yang disalahkan. Artinya lagi-lagi di-framing oleh klan Balawi dan seterusnya. Nah, bagaimana statement jenengan dan kedepannya PB harus bagaimana? Jadi gini, Bung Awi Kertapati, sebenarnya kehadiran PWLS ini itu dinanti oleh jutaan hati nurani rakyat Indonesia. Betul nggak? Jejak digital FPI, Front Pembela Islam, yang bermetamorfose menjadi apa sekarang? Front Persaudaraan Islam, atau apapun lah namanya, ora penting karena orangnya yaitu itu aja kan, gitu kan. Troublemaker lah kan, biang kerok ya. Yang jejak digitalnya mereka berdakwah dengan pentungan, mereka intoleran, mereka penuh caci maki. Ngajak orang untuk provokasi, asa celuritmu, asa parangmu dan lain sebagainya. Tidak ada nilai dakwahnya kecuali ingin makar. Mereka mendukung organisasi teroris ISIS. Sambil kalian. Mereka ya banyak jejak negatif lah. Artinya ketika kemudian FPI itu menampilkan wajah yang arogan seperti itu, kemudian di puncaknya mereka menggunakan isu sentimen agama untuk politik pilgub waktu tahun 2017 ya, membuat gerakan 212, negara tersentak, alarm negara berbunyi dengan keras bahwa jujur saja negara kebobolan. Bahkan indeks radikalisme kalau tidak salah dari BNPT waktu itu, seandainya waktu itu di referendum 52% itu penduduk Indonesia menghendaki negara khilafah. Bahaya ya, hampir runtuh NKRI kan begitu. Ternyata kemudian setelah dengan berbagai macam usaha keras dari pemerintah untuk negara ya, dengan segala perangkatnya, BNPT, Densus 88, Kemenhan, apa semuanya lah, Sospol, Kesbangpol dan lain sebagainya, melakukan upaya untuk memberikan penyadaran, kemudian semakin lama semakin turun indeks radikalisme itu. Terutama juga itu terbongkarlah chat mesumnya Pak Rizik Sihab dengan Firza Hussein misalkan, kan begitu. Lah, sebentar. Setelah semakin lama semakin turun sekitar 10-11%, ini sulit ditekan lagi. Ternyata setelah diteliti bahwa kenapa kok sulit ditekan? Karena radikalisme masih bercokol. Karena adanya klaim dari sekelompok orang yang mengaku cucu Nabi. Kalau tidak berbakti kepada mereka, tidak mendukung mereka,
ya, tidak berbaik-baik dengan mereka, maka tidak akan mendapat syafaat Nabi. Percumalah amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah dan Rasulnya kalau tidak berbakti kepada cucu Nabi, kan begitu. Klaim sesat itu kemudian diluruskan oleh para pejuang Nusantara, oleh para pejuang nasab, pelurusan nasab Nabi, sehingga kemudian marwah mereka, para orang-orang yang mengaku cucu Nabi ini dipertanyakan, diungkap kesesatannya, khurafatnya, kejanggalannya, dibantah klaim-klaim sesatnya, begitu kan? Sehingga semakin lama semakin rungkat, kan begitu. Dan ini kurva turun ini tidak akan bisa ditolong lagi. Sampai kapanpun mereka akan terus dibully oleh setiap generasi nanti. Apalagi mereka tidak bisa membuktikan dari sisi kitab nasab, dari sisi sejarah, dari sisi isbat nasab dari negeri asal Yaman maupun Irak, dan tes DNA. Yang sulit merubah sekian triliun sel kita, di dalamnya ada DNA kita untuk kemudian itu ya mustahil lah. Ini catatan Tuhan yang sulit untuk itu. Artinya gini loh, dengan adanya PWILS ini menjadi antitesa jawaban. Arogansi mereka yang seolah tidak ada lawannya, ternyata menemukan pantangan serius, menemukan membentur batu karang yang bernama PWILS. Konteks apapun sebenarnya masyarakat senang dengan kehadiran PWILS ini. Coba sekarang saya tanya sama jenengan, seandainya FPI ini menang, menjadi mayoritas, ancaman nggak bagi NKRI? Pasti. Ancaman nggak bagi Bhinneka Tunggal Ika? Ancaman nggak bagi kemurnian ajaran Islam? Pasti ya, makanya dibubarkan. Ancaman nggak bagi agama lain? Pasti, karena ya dibubarkan kan sebetulnya. Ya, makanya seandainya kemudian PWILS yang membawa nilai-nilai Wali Songo, mengejawantahkan kebudayaan, spiritualisme, kenusantaraan, ya kan, lintas etnis agama, membawa nilai-nilai kebudayaan Nusantara, keluhuran bangsa, kemudian ini menang narasinya, kira-kira berbahaya nggak bagi Nusantara kita? Nah, ini yang harus publik itu paham. Seandainya FPI menang, seperti apa nanti? Seperti Suriah kah? Seperti zaman ISIS kah? Atau apakah? Seandainya PBI yang kemudian menang narasinya, maka bagaimana? Nah, ini publik saya pikir akan, kalau dibawa ke ruang horizon yang luas, akan bisa berpikir dengan jernih. Terkait masalah Pemalang, saya harap bahwa pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian bisa benar-benar melakukan suatu investigasi yang sangat forensik. Coba jejak digital, video, semua diupload. Siapa yang membawa sajam, senjata tajam, kelewang, celurit, siapa? PWI kah atau FPI kah? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok sampai PWI bernegosiasi untuk kemudian menghendaki si Imam Jumbo diturunkan? Kan sudah ada kesepakatan. Isi ceramahnya juga provokatif. Sehingga siapapun berhak untuk menolak mereka-mereka yang hendak mengadu domba bangsa ini dengan provokasi dan lain sebagainya. Berhak. Kalau seseorang berhak untuk menyampaikan sesuatu, maka seseorang juga berhak untuk menolak apa yang dia sampaikan, tergantung isinya, kontennya, kan begitu. Jejak Imam Jumbo jelas kan selama ini mendukung ISIS semua dan lain sebagainya. Proses hukum ya. Semua kembali ke proses hukum. Gini, kalau ke proses hukum, kita kan ingat peristiwa di Kerawang. Betul. Yang hari ini tadi samperin ya kiainya, walaupun nggak ketemu, tapi kan jelas itu rasa keadilannya kan nggak ada. Bahkan secara isu ini ya, rumor, diduga pelaku utama di Kerawang itu kan Habib itu malah dikeluarkan, yang pribumi yang di penjara. Nah, ketika nanti ada proses hukum di Pemalang, kerusuhan itu, publik tentu saja masih pesimis. Apakah Polri akan berpihak kepada kebenaran atau berpihak kepada dalam tanda petik? Jadi begini, Bung Awi Kertama. Meskipun saya bukan pakar hukum, tapi kan kita harus jujur. Digital kan jelas. Kita harus jujur bahwa di negeri ini masih banyak PR yang harus diselesaikan. Dalam bidang penegakan hukum misalkan, harus jujur kita mengakui bahwa no viral no justice. Kalau tidak diviralkan, tidak dikawal publik, tidak didorong dengan narasi-narasi yang berimbang,
maka tentu saja memang ini akan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan ketika harus bicara pada konteks penegakan hukum. Kita harus jujur masalah ini. Makanya saya minta pada semua pihak, baik dari PWI-LS sendiri secara organisatoris, baik dari para pejuang Nusantara lain atau masyarakat yang berakal sehat, yang berlogika, silakan Anda pilih PWI atau Laskar FPI. Kalau seandainya itu bicara konteks NKRI, kebinekaan, konteks perdamaian dan lain sebagainya, konteks pelurusan nasab Nabi, konteks pelurusan sejarah Nusantara, ya silakan Anda pilih. Kalau memang Anda merasa bahwa PWI-LS memang layak untuk dibela, maka silakan bernarasi untuk membela PWI-LS. Toh korbannya lebih banyak PWI-LS, membuktikan bahwa mereka diserang dulu, bahwa pihak yang sebelah sana FPI membawa sajam kelewang, ada kok di dalam jejak ya, itu digital. Kalau diamati dari beberapa VT atau gambar atau semuanya lah yang beredar di sosial media, memang PWI-LS lah yang disudutkan kan. Tapi kembali lagi loh, saya tanya panjenengan tadi, jejak digital Balawi yang di Indonesia ini yang membuat selalu dalam tanda petik kekerasan, itu kan ketika masuk ke ranah hukum tetap aja pribumilah yang dikorbankan. Ini diduga ya, dan fakta itu ada di Kerawang kemarin. Rumornya diduga seorang Habib jadi pelaku utamanya justru malah dilepas, diganti oleh para pribumi yang notabene itu adalah simpatisan FPI atau saya nggak tahu lah ya. Karena apa? Ditebus katanya dan seterusnya. Nah, Pemalang ini apakah akan seperti itu lagi? Ini saya kedua kali nanya loh ini supaya jelas. Boleh. Pihak kepolisianmu juga harusnya melihat ini secara objektif gitu loh. Apa yang Anda harapkan dari saya, statement saya? Saya harus pesimis gitu dengan maksudnya terserah. Ini terserah. Anda panjenengan mau, saya hanya berkaca dari, kalau berkaca kepada kasus Karawang, memang ini menyedihkan dan jauh dari rasa keadilan. Kan begitu. Ketika kerusuhan terjadi, ya aktor-aktor utamanya yang ikut di dalam kerusuhan itu malah bebas. Mereka para Habib yang biangnya pun yang klan imigran. Ya, biangnya nggak ketemu. Biangnya nggak ketemu. Karena ini pasti ada justru pribumi-pribumi lah kemudian yang dijadikan korban untuk ditangkapi. Nah, seandainya kemudian nanti terjadi yang sama di Pemalang ini, itu, saya berharap tidak seperti itu. Saya berharap ya kali ini ya, karena ini kan kepada kepolisian, karena ini melibatkan jumlah massa yang ribuan ya, dan sudah benturannya ideologis, benturannya sudah istilah gini, masyarakat ini sudah nek lihat arogansi FPI, lihat jejak digital, jejak arogansi, jejak kekerasan mereka. Kalau kemudian ini ternyata tidak terjadi penegakan hukum yang menurut saya proporsional, saya khawatir nanti ini akan melibatkan aksi massa yang jauh lebih besar lagi. Karena narasinya yang dibuat ya, dibentuk atau di framing di sosial media adalah PWI melarang pengajian, PWI menghentikan sebuah pengajian. Itu framingnya seperti itu. Nah, ini jangan sampai pihak kepolisian pun juga kemakan dari isu ini gitu loh. Ini kan harus jelas ini proses hukumnya kalau nanti benar-benar itu ditarik ke ranah hukum. Selalu loh PWI membubarkan pengajian. Masa katanya Wali Songo kok bubarin pengajian? Padahal kan jelas di awal jenengan sebut dengan tegas kenapa PWI sampai negosiasi dengan pihak aparat kepolisian. Karena ulah si Rizik itu kan membuat provokasi. Pertanyaan saya gini, apakah kepolisian ketika nanti ini ditarik ke ranah hukum juga akan sama ketika yang di Kerawang? Karena pasti ini diduga Balawi pun melakukan hal seperti ini tanpa tidak mungkin kalau tanpa sedo. Sekarang saya tanya. Pasti ada sedomennya. Sekarang saya tanya, mungkin nggak PWI-LS membubarkan kajian tafsir ilmiah dari Profesor Quraisy Shihab yang Ba'alawi? Mungkin nggak? Pemirsa gimana coba? Tidak mungkin PWI-LS akan membubarkan kajian tafsir dari Profesor Quraisy Shihab yang Ba'alawi, atau pengajian Gus Baha yang penuh dengan kajian ilmiah yang sangat. Silakan perhatikan nih narasi. Begitu. Ulangi lagi Gus. Mungkin nggak PWI-LS membubarkan pengajian yang betul-betul isinya mengaji, isinya mengkaji kitab tafsir,
Al-Quran misalkan dari siapa namanya, dari Profesor Quraish Shihab yang Ba'alawi atau dari Gus Baha misalkan. Ya nggak mungkin lah. Ya, Sangat secara detail nggak ada itu. Ketika misalkan ada Ba'alawi ya, selain si satu setan itu kan, betul. pasti nggak mungkin seperti itu. FPI dengan jejak digitalnya, dengan Imam Jumbo yang pernah di penjara ya, yang pernah bernarasi mendukung ISIS, yang pernah menghina Pancasila, ya apa Pancasila menjadi apa? Pancasila atau Pancagila atau apa itu ya? Jenderal dihina, presiden dihina, istana dihina, betul nggak? Ya, terus kemudian jelas-jelas menghina gerombolan monyet, mendirikan laskar monyet, jenderal monyet, didukung oleh jenderal-jenderal monyet. Narasi ini benar apa salah? Coba. Dan isinya di Pemalang itu coba dilihat, itu pengajian membedah agama, membedah Quran, hadis atau kitab apa namanya, kitab ajaran agama atau provokasi. Coba. Kalaupun itu terkait dengan nasab mereka sendiri, si Rizik ini kan nggak pernah mengungkapkan antitesis dari bukunya Kiai Mat. Yang muncul adalah menyerang pribadi Kiai Matuddin, menyerang pribadinya Gus Fuad Pleret, menyerang pribadinya Gus Abbas Buntut Cirebon, menyerang pribadinya Roma Irama, bukan isi dari kajian antitesis dan membuat kajian sendiri dengan. Tapi kan jenengan pernah bilang nih, ada satu gejala kronis di kesehatan mereka ini, terutama di pencernaan rata-rata Ba'alawi. Artinya gini, saya masih ingat mungkin 2-3 tahun yang lalu jadi panjenengan ngomong ke saya, Ba'alawi ini diduga punya apa namanya masalah di pencernaan. Ketika Ba'alawi tidak menyerang seseorang atau kelompok, ketika Ba'alawi tidak membuat kedustaan kepada seseorang atau kelompok, ini pencernaannya terganggu dan susah BAB. Ini gimana nih? Sebenarnya tulisan saya secara lebih ilmiah. Ya, saya menulis bahwa psikopati atau kelainan jiwa atau kemudian tentang bukan BAB yang sebenarnya. Sebentar. Tentang genetik itu bisa diturunkan. Seperti gini misalnya. Oke, gimana? Lingkungan itu mempengaruhi nggak terhadap seseorang, pertumbuhan seseorang? Pasti. Tapi anak serigala dikumpulkan dengan anak-anaknya kambing, mungkin enggak serigala nanti akan suka rumput? Pasti dong, karena kan dia terkontaminasi. Serigala nanti akan makan rumput. Iyalah. Percaya, yakin? Iya. Karena di mana Anda sesering mungkin dengan siapa dan seterusnya bergulat dengan lingkungan, pasti Anda akan jadi serigala nanti akan makan rumput ya? Iya. Apa tidak begini? Kalau naluri oke. DNA serigala itu tidak suka rumput, dia bukan herbivora, tapi dia mempunyai naluri untuk memakan daging. Kalau naluri oke, saya percaya naluri pasti dia punya gen, namanya gen serigala kan pemakan daging, nggak mungkin makan rumput. Artinya lingkungan mempengaruhi, tetapi genetik kan lebih kental. Lebih bawaan gen ini lebih kental nalurinya. Dia dicetak untuk menjadi seperti manusia misalkan. Quran mengatakan bahwa kita ini suka dengan emas dan perak. Jadi manusia diciptakan memiliki genetik, susunan genetik untuk suka sama emas dan perak. Demikian juga serigala. Walaupun dia makan rumput juga ya. Siapa? Ya walaupun tidak kan terkondisi kan. Dia dari bayi sampai dia dewasa, serigala itu tinggal di kandang domba. Kan domba makannya rumput. Walaupun domba itu tetap memakan rumput, tapi pasti dia punya naluri untuk nanti ketika besar dia akan memakan saudara-saudara domba yang lain. Iya, berarti gen pengaruh juga. Gen sangat pengaruh, sangat kuat. Kembali ke pencernaan. Kembali ke yang tadi. Ketika saya tulis tentang bahwa ilmu psikopati, bahkan saya tulis tentang gen jahat dan lain sebagainya itu bisa menurun. Iya. Maka disinyalir bahwa genetik itu mempengaruhi tabiat dan sifat seseorang, kan begitu? Pasti itu ya. Ya, semacam itu. Gen G itu ya, grup G. Jadi gini, kata Kiai Syarif Rahmat. Oke. Anak seekor kambing akan mengembek. Anak seekor anjing akan menggonggong. Tidak mungkin walaupun anjing ini diasuh oleh kambing, dia akan mengembek. Pernah lihat nggak?
anjing mengembek. Ya, nah itu. Ayam kemudian karena diasuh kambing dia mengembek, dia akan berkokok. Kan begitu. Ya. Artinya begini. Seseorang yang dari keturunan orang mulia, notabene bila dia tidak dipengaruhi oleh lingkungan yang ekstrim, misalkan keturunan Nabi, terus dia diasuh oleh penjahat, perampok, misalkan, dia sedikit banyak akan terpengaruh oleh perampok dan penjahat ini. Tapi kalau keturunan Nabi dididik dengan normal-normal saja, minimal genetik Nabi ini nanti akan terpancar pada dirinya. Apa akhlakul karimah, lemah lembut, itu satu sanepo ya, rohim, sanepo khuluqil adim dan seterusnya. Dan tidak mungkin keturunan asli Nabi Muhammad SAW itu diasuh Balawi kan, nggak mungkin. Ini kan sanepo saja. Sanepo. Nah sekarang kita lihat itu kan bagaimana Pak Alawi. Bagaimana mereka penuh caci maki, rasis, sombong, arogan dan lain sebagainya. Dengan pencernaannya ya. Nah, maka ketika kemudian saya punya orang tua angkat habaib dan saya juga bergaul dengan mereka. Rata-rata mereka memang, mohon maaf ya, sulit berak. Astagfirullah. Sulit berak. Iya. Sampai berhari-hari, seminggu, sampai 2 minggu itu mereka sulit berak. Konon, ini saya pernah dengar. Sampai ada Habib itu sampai harus ada misalkan burung nipu atau orang atau gimana? Atau ayam Oh, bukan itu orang. Kir gitu, seolah tangannya ada jagung. Dibuka nggak ada. Ketika ayam tadi ketipu, dia tuh seneng. Seneng ketawa. Tiba-tiba mules berak. Ya semoga ini bukan penyakit bawaan keturunan. Jadi kalau mereka tidak nipu orang, kalau mereka tidak nyerang orang, mencaci mau merendahkan orang seperti Ketua Rabitatul Alawiyah, ulama anjing, jangkrik, monyet berjas dan lain sebagainya, pencernaannya bermasalah. Kok kayaknya mereka ini kok tidak enak kalau nggak mencaci maki orang. Makanya, kok tidak menyerang pribadi orang. Kok kayaknya mereka ini apa ya? Itu lagi gitu. Makanya itu tadi kan saya tadi mau nanya lupa. Seandainya PWLS di Pemalang itu dia sebagai pagar batis gimana? Artinya dia dalam posisi defend gitu loh. Bertahan gimana itu? Tapi ya pasti kan ya nggak mungkin ya, karena situasinya begitu ya. Di dalam sebelum terjadinya acara itu kan ada kesepakatan saya yakin. Ada proses. Yang proses ini akan mempengaruhi hasil. Semua proses akan mempengaruhi hasil. Bagaimana juga euforia massa, kata-kata itu enek kalau di media sosial sudah enek dengan tingkah lakunya FPI, dengan tingkah lakunya Imam Jumbo itu. Sentimen massa ini kan sulit dihentikan, Bung Awi Kertapati. Sekarang saya tanya, ketika reformasi kan semua mahasiswa berbondong-bondong di mana-mana tidak bisa sulit. Karena seolah-olah suatu perasaan yang lama terpendam kemudian akhirnya sekarang menemukan momentumnya begitu. Dan ini memang murni benar kata Wakil Rois Am PBNU kalau nggak salah. Ini tanggung jawab pemerintah ini untuk segera tegas untuk turun menyelesaikan dari akar masalahnya. Sebenarnya akar masalahnya apa sih? Kenapa masyarakat masih simpati sama FPI? Kenapa masyarakat masih simpati sama Imam Jumbo? Kenapa masyarakat masih ada sebagian, walaupun terus terkikis ya, saya yakin, dengan habaib? Karena apa? Karena ada pengakuan sebagai cucu Nabi. Pengakuan sebagai cucu Nabi ini itu resmi ya, mereka masih meyakini itu resmi. Kemana-mana ngomong kok datuk kami, kami ke ini, nasab kami dan seterusnya, masih ngomong itu kok. Pengakuan sebagai cucu Nabi ini merembet kepada seolah-olah mereka lah yang pemegang karomah, pemegang syafaat, kunci surga, wasilah kenabian. Kemudian terjadilah perbudakan spiritual, kemudian terjadilah kapitalisasi agama, kemudian terjadilah istilahnya mencoba mengkooptasi sejarah bangsa, memalsukan makam-makam, kemudian mungkin aja akan terjadi makar di masa depan. Mereka rata-rata, mohon maaf, IQ-nya kan di bawah 100. Jadi ya bagaimana lagi kan? Wah, saya tidak bisa mencoba untuk mengklaim para mukibin
atau para pecinta, Diduga seperti itu kan, para pengikut Habib seperti itu. Kata data kan kalau IQ Tapi yang jelas begini loh, sudah ada dijelaskan kitab nasab, sudah dijelaskan kejanggalan sejarah, tes DNA. Ya kan kembali ke IQ itu kan. Sebenarnya gampang, tanyakan pada mereka, Anda ngaku cucu Nabi, dari mana isbatnya? Oh dari Jakarta. Apa Nabi orang Jakarta? Apa cucu Nabi itu tersebar di Jakarta? Kan bukan. Katanya mereka dari Yaman. Minta isbat dari Yaman. Minta isbat dari keluarga Said Ahmad bin Isa. Itu aja. Nggak usah muter-muter, marah-marah, ngalor ngidul. Sederhana. Sederhana sebenarnya. Orang yang benar itu sederhana kok. Gus Wakil, apa benar Anda keturunan Jogja? Iya. Mana? Ini datanya. Nah, kan begitu. Artinya kalau nggak percaya tanya sama munsib sana di Jogja, selesai. Orang cerdas itu kan menyederhanakan masalah. Betul. Membuat pola menjadi masalah lebih simpel lagi. Betul. Itu orang cerdas, kan begitu. Betul. Oke, jadi sebagai penutup Gus Fakih Wiradiningrat, statement panjenengan apa nih? Dua hal itu, Gus Fuad Pleret dan PWI yang kemarin benturan dengan FPI. Monggo. Satu. Terkait masalah Gus Fuad Pleret, yang pertama, mari kita bersama-sama tetap berhusnudon kepada beliau. Kita memberikan dukungan moral kepada beliau. Bagaimanapun beliau jejak digitalnya, track recordnya adalah pejuang yang hebat yang layak kita banggakan. Mari kita berhusnudon dan kita dukung beliau, kita support beliau agar nanti kembali lebih menyala, lebih hebat, lebih menggelegar lagi. Saya yakin itu yang pertama. Oke. Yang kedua terkait masalah kerusuhan di Pemalang. Saya berharap bahwa pihak kepolisian berlaku yang seadil-adilnya, menerapkan pembuktian secara kronologis yang komprehensif, dan melakukan uji forensik sedetail-detailnya, baik dari jejak digital, video-video, siapa yang membawa senjata tajam, siapa yang melakukan provokasi, dan bagaimana siapa yang mengawali pelemparan dan lain sebagainya. Siapa yang sebenarnya menyerang duluan, memprovokasi dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa pihak negara dalam konteks yang luas, konteks khusus pihak kepolisian, konteks luas adalah negara hadir. Karena akar dari semua kejahatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi radikal, terutama FPI dengan barisan habaibnya yang bernarasi rasis, caci maki, yang bernarasi anti NKRI, mendukung khilafah, mendukung ISIS dan lain sebagainya, berawal semua permisif, berawal dari pembiaran mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Mudah untuk membuktikan siapa cucu Nabi atau tidak. Tinggal panggil nakib, tinggal isbat nasabnya bagaimana, kajian kitab sejarah bagaimana, tes DNA-nya bagaimana. Kata Habib Rizik, ya si Imam Jumbo, mari kita tes DNA. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Nah, sekarang mari, apa yang beliau sarankan tentang tes DNA, kita lakukan studi yang sebaik-baiknya. Di sana banyak keluarga Nabi yang terkonfirmasi di Timur Tengah sana. Keluarga Qatada, keluarga apa namanya, Toba-Tobai, keluarga Al-Musawi, Al-Husaini, banyak sekali keluarga Nabi. Mari kita komparasikan dengan Ba'alawi. Di sana juga ada dari keluarga apa namanya keluarga Abbasiyah, Al-Abbasi, dari keluarga apa namanya Quraisy yang lain, dari klan-klan suku Arab yang apa namanya masyhur. Apa itu orang Arab itu? Haplogrup DNA-nya. Arab nanti apa itu tes DNA apa haplogrupnya dari keturunan Abrahamik, dari Bani Quraisy, Bani Hashim, dari keturunan Ali, Hasan, Husain. Oh, mudah sekali sebenarnya. Kalau mau ya, kalau mau negara mudah sekali untuk. Tapi mungkin Rizik udah wis lali. Kalau menurut saya mereka udah tes DNA, menurut saya ya. Tapi menurut saya udah lali karena orang iso ngising. Kalau menurut saya mereka udah tes DNA dan tahu bahwa mereka siapa sebenarnya gitu. Oke, pemirsa, sahabat-sahabat AW Kertapatinel, itu tadi obrolan singkat saya dengan beliau, Gus Fakih Wiradiningrat, dan ini sekaligus pengumuman ya. Beliau sudah menulis banyak buku dan sedang kita siapkan kurang lebih ada 1000 judul. Dan insya Allah di tahun 2026 1000 ini, judul ya? Di tahun 2026 ini bisa selesai yang ditangani oleh tim dari PT On Digital Nusantara Mandiri. Insya Allah ini bisa kelar semua, 1000 judul. Saya ulang 1000 judul ya. 1000 judul. Tunggu 1000 judul, insya Allah.
Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Terima kasih, Bu Nawi. Nggih. Selamat terus semangat.